Assalamualaikum anak-anak Ibu. Pada pertemuan yang ke-11 ini, kita masih membahas tentang teks eksposisi. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah KD 4.6, yaitu menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi atau artikel ilmiah populer tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyajikan pendapat dan fakta dalam bentuk teks eksposisi secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi, pada kesempatan ini kita akan belajar menulis teks eksposisi. Bagaimana langkah-langkah menulis teks eksposisi? Langkahnya yang pertama adalah menentukan tema tulisan atau isu atau masalah yang akan dibahas. Langkah kedua, menentukan tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini berkaitan dengan jenis teks yang akan kita buat. Karena kita akan membuat teks eksposisi, maka tujuan penulisannya di sini adalah menyampaikan pendapat tentang isu atau tentang permasalahan yang akan dibahas. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan tulisan. Ini dapat kita lakukan dengan membaca dari berbagai sumber atau melakukan pengamatan langsung. Langkah yang keempat adalah menyusun kerangka tulisan. Dalam menyusun kerangka tulisan ini, yang penting kita perhatikan adalah strukturnya. Karena kita akan membuat teks eksposisi, maka strukturnya terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Langkah kelima yaitu mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks eksposisi yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Mengembangkannya dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh. Ibu berikan contohnya. Ya. Tadi langkah pertama adalah menentukan topiknya, menentukan permasalahannya. Permasalahan yang akan kita bahas di sini tentang COVID-19. Terfokus pada dampak dari pandemi COVID-19. Nah, tujuannya adalah menyampaikan informasi atau pendapat tentang dampak dari pandemi COVID-19. Langkah ketiga, mengumpulkan bahan. Saya lakukan dengan membaca beberapa surat kabar, kemudian menonton berita di televisi, mencari informasi di Google, dan melakukan pengamatan langsung di sekitar. Selanjutnya, membuat kerangka tulisan berkaitan dengan strukturnya, dengan memperhatikan strukturnya. Strukturnya, bagian pertama tesis atau pengenalan isu yang akan saya sampaikan di situ tentang apa itu COVID-19, apa itu pandemi COVID-19, dan apa dampak dari pandemi COVID-19. Di rangkaian argumen yang akan dijelaskan tentang dampak di bidang pendidikan, yaitu adanya PJJ, bidang ekonomi, banyak pengusaha bangkrut, bidang sosial, banyak pengangguran, dan kriminalitas naik. Di penegasan ulang itu berkaitan dengan simpulan dari penjelasan yang disampaikan sebelumnya bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Setelah dibuat kerangkanya, kemudian dikembangkan. Saya kembangkan. Saya bagi dalam struktur, 3 bagian dari struktur tadi. Tesis, paragraf pertama, menjelaskan tentang apa itu pandemi COVID-19. Bahwa pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau coronavirus disease
2019 yang disingkat COVID-19 di seluruh dunia. Di Indonesia, pandemi COVID-19 mulai terjadi pada Maret 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini. Ini pengenalan isu yang pertama. Kemudian di paragraf kedua berkaitan dengan dampaknya, ya, dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdampak pada berbagai bidang. Bidang yang terdampak antara lain bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Jadi paragraf 1 dan 2 itu berkaitan dengan isunya. Ini merupakan bagian tesis. Selanjutnya paragraf yang ketiga ini sudah masuk ke rangkaian argumen. Di paragraf ini menjabarkan dari isu yang disebut sebelumnya, dari isu ini, ya. Ini bagian ini dijabarkan. Isu paragraf kedua ini, dampak dari pandemi COVID-19. Dijelaskan di sini. Dampak pandemi COVID-19 di bidang pendidikan diantaranya dilakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah yang dikenal dengan BDR. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan atau kontak fisik dengan banyak orang demi mencegah penyebaran virus corona. Selanjutnya di paragraf keempat juga masih rangkaian argumen. Di bidang ekonomi, dampak dari pandemi COVID-19 juga sangat terasa. Banyak pengusaha yang mengalami kebangkrutan atau kerugian besar karena tempat usahanya dilarang beroperasi oleh pemerintah dikarenakan untuk mencegah meningkatnya penyebaran COVID-19. Di paragraf kelima juga masih masuk bagian rangkaian argumen penjabaran dari dampak COVID-19, yaitu berkaitan dengan masalah sosial. Masalah sosial yang timbul akibat banyak perusahaan yang bangkrut, diantaranya banyak karyawan atau pekerja yang dirumahkan, sehingga angka pengangguran meningkat. Banyak orang kesulitan mencari pekerjaan atau penghasilan, sehingga angka kriminalitas meningkat. Peristiwa pencurian dan penjamretan semakin sering terjadi. Di paragraf 3, 4, 5 itu merupakan rangkaian argumen. Paragraf yang terakhir, paragraf ke-6, ini merupakan penegasan ulang kesimpulan dari yang sudah dijabarkan di atas, bahwa peristiwa penyebaran virus corona di Indonesia menimbulkan dampak bagi masyarakat. Dampak yang terjadi diantaranya di bidang pendidikan, yaitu adanya PJJ atau BDR, di bidang ekonomi banyak pengusaha bangkrut, dan di bidang sosial banyak pengangguran dan kriminalitas meningkat. Ini maka sudah jadilah teks eksposisi dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 dengan struktur yang lengkap, ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Nah, untuk menguji keterampilan kalian dalam menulis teks eksposisi, maka Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan memilih salah satu tema berikut. Boleh tentang COVID-19 atau virus corona, boleh tentang unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, COVID-19 mungkin kalian bisa menjabarkan tentang bahaya COVID-19 atau cara pencegahan COVID-19 atau tentang demonstrasi. Terserah, kamu boleh pilih salah satu di antara dua ini. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini, dan Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.